Sudah kapan sudah. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali mubtahami ya rabba bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudara, kita lanjutkan hadis yang ke-16. Tak ulangi sedikit yang 15 kemarin, bahwa ada 3 tanda iman. Ada 3 tanda iman. Suatu hari Rasulullah menemui para sahabat. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian di pagi ini? Bagaimana keadaan kalian pagi ini? Faqalu, para sahabat itu bertanya, Asbahna mu'minina billah. Asbahna mu'minina billah. Di pagi ini kami tetap beriman kepada Allah. Pagi ini kami tetap beriman kepada Allah. Ini jawaban para sahabat. Faqala, kemudian Nabi bertanya, wa ma alamatu imanikum? Apa tanda iman kalian? Kalian kok ngomong bahwa kalian tetap beriman. Apa tandanya? Tanda iman itu, kata para sahabat, nasbiru alal bala. Nasbiru alal bala atau nasbiru alal musibah. Kami sabar dalam menghadapi musibah. Tanda kedua, wa nashkuru alal rakha. Kami bersyukur atas karunia Allah. Kami bersyukur atas karunia Allah. Waduh, sing lanang akeh iki, sing wedok gak kaduman iki. Yang ketiga, wa narda bil qada. Kami ridha dalam menerima qada. Qada itu adalah ketetapan. Ketetapan Allah. Kita begini, ini karena ketetapan Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah begini. Nah, itu kita ridha. Ridha atas ketetapan Allah. Ini tandanya iman. Bersyukur atas karunia Allah, beriman. Sabar terhadap musibah, itu tanda iman. Ya, ini minggu yang lalu. Sekarang masuk ke hadis ke-16. Masuk ke hadis ke-16. 3 perkara yang penting untuk kita sikapi. Syekh Wahab bin Munabbih al-Yamani,
ia pernah berkata, maktubun fit Taurat, tertulis dalam kitab Taurat, ya, 3. Di dalam kitab Taurat itu tertulis 3. Yang pertama, al-harisu fakirun wa in kana malikad dunya. Al-haris, orang yang haris itu pakai short ya. Al-haris, orang yang tamak, itu termasuk fakir. Wa in kana malikad dunya, walaupun memiliki dunia yang banyak, memiliki harta yang banyak. Contoh sekarang ya. Contoh sekarang. Enggak. Contoh yang zaman sekarang ini, sugih tapi dianggap melarat, para koruptor. Nah, ya, para koruptor, mereka sudah mewah, kehidupannya mewah, tapi masih nyolong duit rakyat. Itu namanya miskin. Orang miskin itu. Nah, jadi tidak mensyukuri apa yang ada. Tamak. Al-haris tamak, orang yang tamak. Fakirun itu adalah miskin, wa in kana malikad dunya, walaupun memiliki harta benda. Ini di dalam kitab Taurat. Yang kedua, wal muti'u lillahi ta'ala, muta'un linnas wa in kana mamlukan. Yang kedua, wal muti lillah, orang yang taat kepada Allah. Muta'un linnas, ya. Muta'un linnas adalah disenangi oleh manusia atau disegani oleh manusia. Orang yang taat kepada Allah itu orang yang disegani oleh manusia. Wa in kana mamlukan, walaupun orang tersebut hamba sahaya atau budak. Ya. Wujudnya orangnya adalah budak, seorang budak wujudnya. Tapi karena ketaatannya kepada Allah, itu adalah orang yang disegani oleh manusia, orang yang disenangi oleh manusia, walaupun dirinya seorang hamba sahaya. Tapi karena ketaatannya itu adalah menaikkan derajatnya, menaikkan tingkat derajat di sisi Allah. Jadi karena ketaatannya itu. Dulu itu ada seorang budak tapi hafiz, hafal Quran. Ketika tuannya tahu bahwa dia hafal Quran, orangnya soleh, langsung dibebaskan. Ini cara-cara Allah menghapus perbudakan itu pelan-pelan memang ya. Jadi perbudakan dalam Islam itu ya sebenarnya adalah tindakan kezaliman. Tapi karena sudah mendarah daging zaman dulu, maka Islam datang ini untuk menyelamatkan dan membebaskan. Ya, pelan-pelan pembebasan para budak. Pembebasan terhadap budak-budak itu pelan-pelan. Sehingga turun ayat inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang-orang yang paling mulia di antara kalian adalah siapa yang paling bertakwa. Jadi bukan status sosial budak atau apa, enggak, tetapi yang paling bertakwa. Inilah ayat turun untuk menghapus kelas-kelas manusia. Ya, tidak ada kelas-kelas. Semuanya sama di hadapan Allah. Yang membedakan takwanya. Bahkan sampai laki perempuan pun di dalam Islam sama di hadapan Allah. Laki perempuan sama di hadapan Allah. Yang membedakan apanya?
takwanya. Itu takwanya. Yang membedakan adalah takwanya. Yang ketiga, di dalam Taurat itu wal qani' ghani. Orang yang qanaah, yang mana dia adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Ghaniyun, itulah orang yang kaya. Ya. Wal qani', qanaah itu bisa diartikan merasa cukup dengan apa yang ada. Orang hatinya tentram, merasa puas dengan segala sesuatu yang dimiliki, kemudian ridha atas bagiannya yang diterima dari Allah. Ya, sejatinya mereka itu adalah ghaniyun, orang kaya. Wa in kana ja'ian, walaupun dia lapar, walaupun kelaparan, walaupun tidak punya harta benda, walaupun tidak punya apa-apa. Tapi kalau sifatnya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, menjadikan hatinya tentram, kemudian nerima terhadap qada dan qadarnya Allah, nardo bil qada tadi itu, maka dialah sejatinya orang yang kaya itu. Orang yang kaya. Namanya kaya hati. Ya, kaya hati. Zuhud itu menghindari dunia. Ya. Tapi dia terus dikejar oleh dunia. Kaya dia, tapi tidak sampai masuk ke hati. Paham ya? Di zaman Nabi itu ada yang namanya siapa namanya? Abdurrahman bin Auf. Ini kayanya orang, Pak. Tapi zuhudnya luar biasa. Kaya. Ada lagi Umar Amr bin Abdul Aziz. Ini juga gubernur yang kaya, tapi paling zuhud. Ya, zuhud. Bahkan dia jadi gubernur di Mesir pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Pakaiannya mentereng, mewah. Ya, kelihatannya adalah mewah. Orangnya luar biasa, gagah. Sampai dilaporkan oleh rakyatnya ke khalifah. Karena bersikap seperti itu. Dipanggil. Ya. Kemudian setelah dipanggil, dia mendatangi khalifah. Ditanya oleh Khalifah Umar, benar kamu begini? Iya. Kenapa kamu menunjukkan kekayaan, menunjukkan kehebatan, kemewahan dan sebagainya? Dijawab oleh beliau, ya Khalifah, saya berdakwah di lingkungan borjois. Kalau sekarang ya, di lingkungan orang-orang yang kaya. Seandainya saya ceramah di hadapan mereka, pakai pakaian compang-camping, saya tidak bisa ceramah, bahkan saya diusir. Dianggap saya tidak menjaga performan, kalau bahasa sekarang. Benar, Pak. Tidak akan diterima dakwahnya. Allah wong kere. Itu ucapan mereka itu. Sehingga Abdullah bin Amr bin As, siapa? Al-Amr bin As bin Abdul Aziz, ya,
dia pakaian yang mewah ketika mau dakwah di undangan setara dengan para pejabat-pejabat. Dia pakaian mewah sehingga dia didengarkan oleh para pejabat-pejabat. Seandainya saya pakaian biasa, tentu mereka tidak akan mendengar ceramahku. Katanya Umar bin Abdul Aziz. Oh, iku tujuanmu. Iya, Khalifah. Oh, kalau begitu kamu tidak salah. Pulang lagi ke Mesir. Jadi melihat tujuannya, melihat kondisinya. Wal qani' ghani wa in kana ja'ian. Jadi gambaran-gambaran kaya hati itu begitu. Ya, gambaran itu terdapat di dalam kitab Taurat 3 ini yang ditulis oleh Syekh Wahab bin Munabbih Al-Yamani, lahir di Yaman. Beliau nulis buku mengerangkum bukan ngerangkum Tauratnya, sekarang Taurat sudah nggak ada, sudah made in tangan manusia. Dapat dari mana orang-orang isinya Taurat kayak begini? Dari hadis Nabi, dari hadis-hadis Nabi. Ya, dari Nabi dari mana? Dapat bocoran dari Jibril. Nabi tahunya dari mana? Ya, dapat bocoran. Kadang banyak ya dapat bocoran dari malaikat Jibril tentang ini lagi. Suhuf ya, lembaran-lembaran di kitab suci Ibrahim. Nabi Musa sebelum mendapatkan Taurat itu juga mendapat suhuf atau lembaran-lembaran. Nah, maka yang demikian itu ada di dalam hadis sehingga kita bisa tahu, oh isinya begini. Informasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama dengan hal seperti ini. Ya, hasil bongkar-bongkar hadis, kemudian dia nulis maktubun fit Taurat. Nah, ini juga tertulis di dalam kitab Taurat, kata beliau, berdasarkan hadis-hadis Nabi, berdasarkan keterangan-keterangan dari Rasulullah. Nah, Rasulullah dari mana? Dapat bocoran dari Jibril alaihissalam. Kemudian salah satu di antara kesukaan Nabi itu adalah at-tibu, harum-haruman. Jadi kalau kita masang harum-haruman, diniatin niru Kanjeng Nabi. Ya pokoknya sekarang kan sudah tidak ada ya di zaman Nabi harum. Kalau Rasulullah itu memang dari badannya yang harum, Pak. Kalau Kanjeng Nabi keringatnya yang jadi parfum. Lah awak-awakan parfum yang koyok keringat. Kalau Kanjeng Nabi keringatnya jadi parfum, harumnya luar biasa. Bahkan badan dikatakan